Nah, ini sedang kita rencanakan untuk dibuat panja sehingga kita tahu mana makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh anak-anak dan mana yang tidak boleh. Mana yang makanan yang mengandung gula tinggi yang harusnya itu tidak boleh diizinkan gitu ya, karena itu akan merusak organ tubuh kita, terutama diabetes itu apa ya, ginjal ya itu juga kemudian dilarang gitu ya, minuman-minuman yang mengandung gula yang banyak yang membahayakan dan kemudian menimbulkan penyakit diabetes. Nah, kami Komisi 9 sedang melakukan atau membuat panjanya. Insya Allah di masa sidang ini kita sudah akan membuat panja makanan minuman yang mengandung gula tinggi. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali di Kabar Nusantara. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai meningkatnya kasus diabetes mellitus pada anak. Dan telah hadir bersama kami untuk pembahasan pada hari ini ada Dr. Wanendra selaku dokter spesialis anak di Klinik Layanan Kesehatan DPR RI. Halo dokter, apa kabar? Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, selamat siang. Dan juga telah hadir bersama kami pemirsa Nurfaida Pratiwiningrum selaku nutrisionis di Klinik Layanan Kesehatan DPR RI. Yang kita sering sapa Mbak Ida ya Mbak? Fida. Mbak Fida. Ya. Gimana kabarnya Mbak Fida? Alhamdulillah sehat. Dokter Ines dan juga Mbak Fida, kalau misalnya kita membahas ini dari tahun sebelumnya, apakah benar akan ada kenaikan jumlah dari penderita diabetes khusus untuk anak-anak? Apalagi kalau misalnya ini menurut data di tahun 2045 ada 28,6 juta. Ya, itu prediksi yang sangat hebat ya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2023 kemarin memang Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama Kementerian Kesehatan merilis bahwa saat ini sedang terjadi peningkatan yang amat hebat, 70 kali lipat dari 10 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu. Ya, jadi mestinya kita waspada. Kenapa itu bisa terjadi memang. Jadi diprediksi memang seperti tadi yang Anda sampaikan sangat tinggi sekali di 2045 nanti. Gimana Indonesia dan gimana pemerintah kita akan membiayai diabetes yang sangat banyak. Sebenarnya kalau kita melihat dok, ini kan diabetes mellitus pada anak ini kan ada 2 jenis ya. Kalau saya tidak salah dari diabetes mellitus tipe 1 sama tipe 2. Nah, sebenarnya kasus yang terbesar di Indonesia itu yang hingga saat ini tercatat sekitar 16.000 kasus. Itu untuk yang tipe 1 apa tipe 2 ya, Dok? Kalau pada anak, tipe 1 yang paling banyak. Berarti turunan? Ya, turunan. Karena kalau seandainya ibu yang diabetes, anaknya akan diabetes juga. Kalau seandainya ibu dan ayah, kemungkinan 50% anaknya juga akan terjadi diabetes. Jadi kalau misalnya ibu diabetes, anaknya maupun perempuan laki-laki tetap kena diabetes, bukan cross silang ya Bu? Prediksinya seperti itu memang karena genetik tadi ibu, anaknya juga akan terjadi diabetes. Anaknya laki-laki atau perempuan tetap itu kena? akan sama, tapi memang yang terbanyak memang perempuan. Oh seperti itu. Jadi faktor keturunan menjadi salah satu faktor diabetes tipe 1 yang juga cukup banyak, yang juga kalau misalnya di sini berdasarkan data nih di 1645 di tahun 2023, ini sebarannya mulai dari 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun. Kalau misalnya dokter Ines sendiri melihat sejauh ini dari para penderita anak-anak diabetes mellitus itu seperti apa sih Bu, keluhannya awalnya seperti apa? Ya, mereka datang kemungkinan bisa karena diare, karena dia buang pipis terus ya, infeksi saluran kemih, kemudian dia datang juga memang ada yang pingsan, ya karena gejala anak yang diabetes itu mereka akan sering minum terus, dia kepengen makan terus sehingga bisa jadi dia akan jadi gemuk gitu ya, obesitas, kemudian dia bisa kepengen makan, kepengen minum, kemudian lemes gitu. Dia makan, dia minum, lemes, terus kemudian orang tuanya sering juga, kok anak saya nggak naik ya berat badannya gitu. Jadi walaupun banyak makan, banyak minum, tapi berat badannya nggak naik gitu. Itu gejala yang sering sekali pada anak. Kalau Mbak Fida sendiri melihat, mungkin kalau misalnya menderita diabetes mellitus tipe 1, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan karena merupakan faktor turunan. Kira-kira
Gimana nih selaku nutrisionis, makanan yang perlu kita jaga untuk asupan makanan dan minuman anak kita, apalagi kita lihat perkembangan zaman sekarang kan mungkin kadar gula dalam makanan, wow, udah banyak banget. Gimana kita Mbak Fida? Oke, kalau sekarang memang banyak sekali produk-produk makanan yang mengandung gula dan lemak seperti itu. Nah, apalagi kalau sekarang di masyarakat kan ada produk makanan dan minuman yang berkolaborasi dengan artis. Kemudian kedai-kedai makanan dan minuman yang menawarkan promo menarik, misalkan buy one get one, terus habis itu cashback atau enggak misalkan diskon. Apalagi ditambah juga dengan kemudahan akses untuk membeli seperti itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan daya beli masyarakat terutama anak-anak terhadap makanan dan minuman manis ini semakin meningkat seperti itu. Apalagi kalau untuk makanan dan minuman kemasan, misalkan kita beli di minimarket kan di belakang bungkusnya itu ada informasi Kandungan nutrisinya juga. Kalau ya. itu sebaiknya kalau misalkan kita harus membeli itu sebaiknya dibaca dulu. Seperti itu. Cuman yang berbahaya adalah ketika kita beli makanan atau minuman yang tidak ada labelnya. Misalkan beli boba kan tidak ada label gizinya seperti kadar itu. gulanya berapa Nah, persen. itu yang berbahaya. Jadi kita tidak tahu tambahan apa yang dimasukkan ke dalam minuman atau makanan tersebut. Oke, jadi kalau misalnya ini dari Mbak Fida sendiri, kalau misalnya diabetes untuk ini faktor terbesar jadi faktor keturunan menjadi salah satu pemicu, berarti kalau misalnya dari gaya hidup, seperti apa sih sebenarnya kalau misalnya gaya hidup seperti apa yang bisa memicu terjadinya diabetes pada anak kalau dari Mbak Fida sendiri sebagai seorang nutrisionis? Yang pertama tadi dari makanannya, terlalu banyak mengonsumsi bahan makanan yang manis, baik makanan atau minuman, kemudian minuman yang bersoda juga. Oh, minuman bersoda juga Minuman termasuk salah bersoda satu juga, ya? ya salah satunya seperti itu. Oke. Nah, selain makanan ada juga dari aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini ada penelitian yang menyebutkan ketika pandemi kemarin ini kan anak-anak sekolahnya secara daring ya, secara online seperti itu. Jadi aktivitas untuk bergeraknya lebih terbatas. Kalau sebelum pandemi kita misalkan anak ada persiapan untuk mandi, kemudian perjalanan ke sekolah, kemudian di sekolah bertemu dengan teman-teman, jadi ada aktivitas bergerak dan kalori yang dibakar. Sementara kalau school from home kan pergerakannya hanya sedikit, misalkan dari kamar menuju ke ruang belajar, jadi hanya di sekitaran dalam rumah aja. Nah, kalau misalkan konsumsi kalorinya berlebih, kemudian tidak diikuti dengan pembakaran kalori yang cukup, baik dari aktivitas fisik yang cukup, kemudian dari olahraga yang cukup, maka akan menimbulkan peningkatan glukosa darah dan juga penumpukan lemak. Kalau penumpukan lemak ini dia akan ciri-cirinya adalah berat badan yang berlebih. Berlebih, obesitas. Berarti kaum rebahan, kaum mageran ini bisa menjadi salah satu penderita diabetes gitu ya, Dok. Bagaimana, Dok? Salah satu penyebab atau faktor risiko mengakibatkan anak itu nggak bergerak. Jadi makanan yang dia makan, gula yang banyak di dalam badannya itu nggak ada yang membawa, nggak ada yang mengangkut karena mungkin kebanyakan. Kan insulin kita yang bakal mengangkut glukosa itu ke organ itu kan terbatas. Kalau glukosanya banyak, yang diangkut glukosa 10, yang diangkut 5, kan tinggal 5. 5-nya masih beredar gula tinggi. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau misalnya Dokter Inet sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana nih penanganan kasus diabetes pada anak? Apakah sudah sesuai, on the track, atau seperti apa? Jangan dijawab sekarang, tetap di Kabar Nusantara. Dan pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kabar Nusantara. Kita masih membahas soal meningkatnya kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Dan kita lanjutkan pembahasan kita mungkin dari dokter dulu nih, Bu. Kira-kira nih, tadi kan kita kaum mager atau mungkin anak yang tadinya sempat WFH, kekurangan aktivitas ketika dia berada di rumah. Nah, faktor kegemukan ini kan mempengaruhi juga terhadap tingginya gula yang mengedar dalam tubuh. Nah, kira-kira mungkin ketika dokter menerima pasien yang mengidam diabetes mellitus, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan sebagai pencegahan, apalagi kalau dia diabetes mellitus tipe 1? Ya, kalau kita bicara pencegahan untuk terjadinya diabetes, memang anak itu harus tidak banyak makan gula ya. Arti menu yang dia makan itu jangan terlalu banyak manis-manis. Tadi ahli gizi kita sudah menyampaikan jangan terlalu banyak yang manis-manis. Kemudian kalaupun dia memang banyak makan ya anak sekarang ya banyak makan, dia harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang
yang mesti cukup juga, sehingga gula yang dimakan itu bisa menjadi tenaga dan dia gunakan untuk melakukan aktivitas fisik tadi gitu. Pencegahan pada anak remaja saya pikir seperti itu. Selain memang orang tuanya juga harus mengontrol. Kalau tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ada kepengen pipis terus, kemudian kepengen makan terus, berat badannya nggak naik-naik, orang tua harus waspada. Ajak dia ke vaskes pertama untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Mudah sekali, gampang sekali, cret-cret jadi, oh gula darahnya tinggi. Nah baru kita bawa ke dokter anak, nanti dokter anak akan melakukan pemeriksaan yang lebih advance untuk mendiagnosis apakah anak ini terjadi diabetes atau tidak. Tapi dok, sebenarnya untuk kita lakukan screening terhadap anak yang mungkin ada riwayat diabetes dari orang tuanya, itu ada batas usia minimal nggak dok? Apa begitu lahir udah bisa kita screening atau bagaimana? Sudah, jadi kita bayi saja yang baru lahir, ya kondisi yang tidak baik, kita akan lakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian kalau dia sehat, ya mungkin kalau kecurigaan orang tuanya ada, ya silahkan diperiksa usia 1 tahun. Dan kemudian berikutnya sambil dia memeriksakan kesehatan anaknya juga itu bisa dilakukan. Tapi kalau dokter Ines sendiri melihat kesadaran para orang tua di Indonesia terkait dengan diabetes ini, apakah sudah baik seperti itu, atau mungkin banyak juga mungkin orang tua yang tidak menyadari bahwa ternyata anaknya ini beresiko untuk terkena diabetes? Ya, nah itulah kita belum terlalu banyak melakukan pencegahan. Kita belum terlalu banyak melakukan edukasi kepada orang tua bahwa ada nih penyakit diabetes karena anak Anda gemuk gitu umpamanya. Artinya perilaku kita untuk melakukan edukasi kepada keluarga itu memang masih sangat kurang. Kami sebagai dokter, kami kan kesibukan kami ngobatin. Nah barangkali juga kami juga harus mempunyai pikiran yang sedikit untuk melakukan pencegahan. Ya. Sering-sering bersama media untuk melakukan edukasi apa itu diabetes, kemudian bagaimana pencegahannya, gimana penanganannya kalau sudah terjadi diabetes, apa yang mesti dilakukan oleh ibu, dan itu mesti tahu orang tua. Nah, mumpung di sini ada Mbak Ida nih selaku nutrisionis ya Uki ya. Nah, kira-kira Mbak, untuk pencegahan kandungan dan juga mungkin kadar yang tepat untuk diberikan kepada anak, apalagi yang sudah memiliki riwayat diabetes mellitus itu bagaimana? Oke, baik, menyambung dari Dokter Inet, bahwasanya memang kalau untuk orang tua harus sadar apa itu diabetes sebelumnya, apa penyebabnya, kemudian apa gejala-gejalanya, kemudian mau belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk ibu-ibu yang memiliki anak usia 6 bulan, kan dia mulai diperkenalkan yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, dia dari pertama kali di hidupnya dia akan diperkenalkan sama yang namanya makanan. Nah, baiknya orang tua adalah bijak untuk mengatur pola makannya, seperti tambahan makanan yang gula garamnya, minyaknya, bumbunya itu harus diperhatikan ketika anak mulai memasuki masa MPASI. Karena begini, kalau misalkan anak ini terlalu merasakan rasa yang terlalu signifikan, misalkan terlalu manis atau terlalu asin, nah nanti di kemudian hari dia akan memilih makanan yang seperti itu. Misalkan dia orang tuanya jadi mengingat juga ya ternyata ya. Memorinya terus lanjut. Jadi misalkan orang tuanya terlalu banyak memberi bumbu gula seperti itu. Nah, dia suka, maka di kemudian hari dia akan ketagihan memilih makan makanan yang manis. Dan ini berlanjut sampai remaja, kemudian sampai dewasa, dan sulit untuk dirubah. Berarti ini orang tua aku dulu sering ngasih gula sama cemilan. Jadi kenapa sampai emang sekarang sukanya manis? Kiki, susu gitu. Itu berarti pengaruh dari kecil gitu ya, Mbak Vida. Tapi kalau misalnya Mbak Vida sendiri melihat, kalau misalnya berapa sih kadar gula yang wajar, normal untuk anak-anak berapa, untuk dewasa berapa, Mbak? Oke, kalau untuk anak-anak usia 4-10 tahun itu adalah 25 gram untuk 1 hari. Atau kalau kita taruh di sendok makan itu 2 sendok makan. Itu untuk anak-anak 2 sendok makan. 2 sendok makan. 2 sendok makan gede ya? Ya. 2 sendok makan. Oh, sendok makan, lupa. Bukan sendok teh. Kemudian kalau untuk orang dewasa itu 2 kalinya, jadi 50 gram atau 4 sendok makan. Seperti itu. Nah,
Kalau misalkan kita lihat di toko-toko, misalkan ada menu teh botol kemasan gitu. Nah, itu dia mengandung kurang lebih 300 kalori atau kalau gulanya itu sebesar 36 gram. Oke. Artinya kalau misalkan anak-anak ini konsumsi satu botol aja yang 500 ml, Udah lebih berarti dong dia ya? sudah melebihi kebutuhan seharinya. Seperti itu. Berarti harus dikurangin. Cara menetralisirnya? Cara menetralisirnya tadi, karena itu hanya di satu botol minum, berarti di makanan yang lain dia harus mengurangi gula-gula dan manis-manis. Sementara di nasi aja sudah mengandung Nasi gula. sudah mengandung gula, ya. Waduh, berat juga ternyata ya. Berarti memang kita harus edukasi juga sebenarnya ya dok ya, bahwa sebenarnya di nasi juga udah ada gulanya. Ketika kita minum minuman yang manis juga ada gulanya. Jadi memang bukan hanya peran dari dokter juga sebagai yang mengobatin, tapi juga tadi juga pencegahan juga, bener yang kata Mbak Kita Fida sebagai juga. masyarakat, kita sebagai mungkin untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit juga kita harus tahu ya, kita harus aware juga nih. Tapi mungkin dengan adanya, mungkin kalau misalnya nanti dengan informasi-informasi yang kita sampaikan, pastinya nih pemirsa dan juga masyarakat jadi lebih tahu lagi nih detail-detail dan betul. kalau misalnya ini gimana caranya mencegah seperti itu. Tapi kalau misalnya dari dokter sendiri nih dok, ini kan perkembangan teknologi semakin canggih, anak-anak sudah banyak sekali yang mungkin usia-usia dini sudah menggunakan gadget. Ya. Cara dokter Inet sendiri untuk akhirnya bisa mengedukasi kepada orang tua untuk akhirnya bagaimana nih anak-anak kita bisa mau bergerak, nggak cuman tiduran, main game atau main handphone aja dok. Ya otomatis kan kebiasaan gadget tuh kita memang orang tua harus strict untuk tidak memberikan gadget kepada anaknya. Ya beberapa orang tua yang paham biasanya mereka memberikan gadget itu ketika liburan. Oke. Ya, jadi weekend jam berapa sampai jam berapa mereka berikan. Nah pada waktu hari-hari dia sekolah biasanya tidak berikan gadget. Itu lebih baik biasanya hasilnya orang tuanya kayak seperti itu. Kalau tantrum, Ya. kalau anaknya tantrum, Nah ya itu pasti orang tua biasanya sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah sekarang yang menjadi persoalan itu ibu muda tidak tahu itu bagaimana mesti gimana kepada anaknya, itu yang menjadi persoalan. Nah itu mesti kita beritahu ya, kita berdua berempat memberitahu gimana caranya supaya mereka tidak lagi menggunakan gadget setiap saat. Bayangkan ketika memberi makan anak, kemudian anaknya nangis langsung kasih gadget. Jadi makannya di sini, gadgetnya di sini. Jadi anaknya bukan fokus dengan makanan yang dimakan. Ini menjadi persoalan besar saat jadi ini. persoalan sekarang juga. Kalau misalnya ini juga mungkin kemarin beredar video di sosial media terkait dengan bagaimana nih ibu muda sudah memberikan anak balitanya dengan ayam geprek, kopi sasetan, itu seperti apa juga mungkin salah satunya adalah edukasi dan juga sosialisasi yang kurang. Nanti kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana nih kasus diabetes yang meningkat pada anak setelah jeda berikut ini. Masih bersama dengan Dr. Inet dan juga Mbak Fida, kita masih membahas terkait dengan diabetes pada anak. Nah, oke tadi kita udah dengar nih gimana ternyata kandungan gula yang kita konsumsi sehari-hari dan juga pada anak itu kan ada batasan-batasannya. Nah, mungkin para orang tua ataupun rekan-rekan yang ada di rumah mungkin belum tahu nih, Dok, kira-kira resiko sebenarnya dari diabetes mellitus itu apa, mungkin bisa tolong dijelasin, Dok? Ya, resikonya banyak banget ya. Karena memang tadi kita tahu bahwa pada anak di dalam darahnya itu insulinnya memang nggak ada. Ya, kemudian glukosanya banyak. Glukosa numpuk di mata umpamanya. Mata bisa menjadi rabun dan tidak bisa melihat. Oke. Kemudian glukosa numpuk di jantung. Bisa jantungnya henti, ya kan, terhenti. Kemudian glukosanya numpuk di pembuluh darah kecil yang memang ada di ginjal, bisa akan mengalami gagal ginjal akut gitu. Nah, juga nanti pasti dewasanya dia akan diabetes. Jadi organ-organ lain selain memang yang rusak adalah pankreas, organ lain juga banyak terlibat sehingga itulah yang mengakibatkan dia meninggal. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan pengecekan atau screening ini, Dok, apakah sekali cukup atau harus rutin berapa bulan atau tahun sekali memastikan kita bebas dari diabetes mellitus nih gitu? Oke. Kita screening memang sebaiknya dibiasakan. Kalau Ikatan Dokter Anak menganjurkan, kalau memang artinya tidak ada keluarga yang diabetes atau turunan yang diabetes, ya usia tadi ya setiap usia lahir pasti kita
akan melakukan pemeriksaan gula darah 6 bulan, 1 tahun. Jadi setiap 6 bulan kita sebaiknya screening diabetes itu kita kerjakan. Setiap 6 6 bulan bulan. sekali. Iya. Ya, kalau dari Mbak Fida sendiri, apakah konsumsi sayur dan buah itu juga bisa salah satunya yang mencegah diabetes? Tapi kalau misalnya kita boleh tahu juga semua jenis sayur atau semua jenis buah-buahan kah, atau jenis sayur dan buah tertentu yang bisa dikonsumsi oleh mungkin para penderita diabetes ataupun juga para masyarakat yang mencegah diabetes? Baik, kalau pada dasarnya sebenarnya semua sayur dan buah ini bisa dikonsumsi, tetapi ada frekuensinya. Jadi Oke. frekuensinya ini harus dikonsumsi setiap hari. Setiap hari porsinya adalah kalau kita ibaratkan piring berbentuk lingkaran, porsi sayur dan buah adalah setengahnya. Dengan Sayur dan buah setengah. sayur dan buah setengahnya, dengan porsi sayur lebih banyak dibandingkan porsi buah. Oke. Seperempatnya adalah nasi atau karbohidrat, seperempatnya lagi adalah lauk atau protein. Seperti itu. Nah, kalau untuk buah sendiri sebenarnya yang dimaksud buah adalah buah yang berupa real food atau buah asli. Seperti itu, mau dipotong-potong boleh atau dibikin jus juga boleh, tetapi bukan buah yang ditambah dengan pemanis. Misalkan pisang coklat, misalkan dodol buah, Makanan kesukaannya iya, Uki itu. atau keripik buah. Nah, itu bukan buah yang seperti itu. Oke. Jadi buah yang alami. Jadi kalau misalnya makan mie instan, pakai nasi, pakai telur, pakai sawi, udah termasuk ya? Kalau nasi sama mie kan sama karbohidrat juga. Enggak ya? Iya. Jadi kan banyak banget masyarakat di Indonesia, apalagi anak-anak kosan yang tinggal sendirian, makannya udah mie instan, pakai nasi. Untuk tambah kan pakai telur ataupun sawi, itu termasuk enggak? Berarti salah itu ya? Salah, karena karbohidratnya jadi dua, Oke, nasi sama mie. oke. Jadi sebenarnya semua sayuran, semua jenis buah bisa Iya. dikonsumsi yang... Jadi kita balik lagi ke zaman dulu, 4 sehat, 5 sempurna gitu ya, Fida? Kalau sekarang bukan Lebih 4 lagi. sehat 5 sempurna, jadi Gimana tuh? pedoman gizi seimbang namanya. Pedoman Gim- gizi pedoman seimbang, gizi oke. seimbang. Oke. Nah tadi itu kan porsi dari setengah piring itu porsi buah dan sayur, tapi lebih banyak sayur. Lebih banyak sayurnya ya. Dan ini agak berat ya kita, apalagi mungkin untuk masyarakat Indonesia yang kurang terbiasa mengkonsumsi sayur. Ini Apalagi jadi PR. anak-anak sekarang udah agak susah juga untuk mengkonsumsi buah dan juga sayur. Nah, mungkin langkah-langkah apa nih Dokter Inet yang bisa kita Yap. terapkan kepada para orang tua untuk setidaknya ini kita berharap 2045 jangan sampai deh 28,6 juta. Iya. Ini aja di awal tahun sudah 1645. Bagaimana cara mencegah untuk akhirnya para ibu, para orang tua ini bisa menghindari anak-anaknya untuk terkena diabetes? Ya, jadi Kementerian Kesehatan kan menganjurkan kita untuk kebiasaan hidup sehat. Oke. Kebiasaan hidup sehat mencegah semua penyakit, terutama penyakit-penyakit yang degeneratif, ya itu wajib kita lakukan. Jadi dengan cara mencuci tangan, kemudian ya olahraga, anak-anaknya olahraga, ya jadi kalau memang dia kebanyakan makan karbohidrat, olahraga akan membuang karbohidratnya, akan digunakan seperti itu. Kemudian hal penting menurut saya, ibu-ibu ya, ibu muda maupun ibu tua, saya pikir sama, mengetahui cara makan yang baik itu seperti apa sih. Nah, kita harus tahu, tadi Mas Uki makan Indomie, kemudian makan juga Pakai nasi. nasi. Apa itu? Indomie itu karbohidrat. Nasi karbohidrat, jadi 2 karbohidratnya gitu. Oke. Tapi kalau Mas Uki makan mie instan dan telur, berarti karbohidratnya itu dari mie-nya, telurnya protein. Nah, tinggal tambah sayur. Kita kan saat ini kita diajarkan oleh Kementerian Kesehatan tuh pola makan kita begini, 30, 30, 30, dan 10 susu. 30% nasi, 30% itu lauk, kemudian 30% sayur atau buah, dan 10% itu kita menggunakan susu. Coba dipikirkan atau diingat ketika kita makan di dalam piring kita banyak nasi, mana lebih banyak nasi daripada lauk? Nasi. Pasti nasi ya. Nah, Iya. itu berarti salah. Oke. Coret, salah. Oke. Nah, Tapi kenapa jadi warung-warung kalau ngasih nasi suka banyak-banyak, Dok? Berarti mereka salah. betul, mereka salah. Mereka salah. Itu harus diajarkan. Karena lauk Iya. protein gizinya lebih tinggi, lebih mahal tentunya. Iya. Oke, lebih mahal ya. Ingat loh, Indonesia ini kaya. Kaya akan sayuran, ditusuk aja daun singkong bisa tumbuh. Nah, Kayak sekarang lagu ya, Dok, keinginan ya? kita Benar. keinginan kita untuk menanam itu harus sudah dibiasakan sekarang. Walaupun pekarangan rumahnya kecil bisa loh
pakai nanam, pakai pot itu bisa. Iya. Ya, jadi sayur penting, kemudian protein. Protein ikan, ya ikan itu banyak di kita. Ikan proteinnya sangat baik, apalagi buat anak-anak ya. Di dalam ikan banyak asam amino. Asam amino dibutuhkan untuk tumbuhnya, untuk naik, untuk tinggi. Kemudian untuk berkembangnya, main-main, stimulasi dibutuhkan. Kemudian sudah tahu kita masalah karbo itu apa saja, protein itu apa saja. Jangan lupa tahu tempe termasuk protein Ya, loh. Ya, walaupun dia nabati tetap masih diperlukan. Kemudian 30% lagi adalah sayur atau dan buah. Nah, susu. Jangan lupa di bawah balita itu harus minum susu. Pagi dia bangun dikasih susu, kemudian malam ditutup juga dengan susu. Sebaiknya mereka makan seperti itu. Jadi 30%, piring masuki sudah harus dirubah ya, tidak lagi banyak yang nasi, tetapi nasi dengan lauk tuh harus 30%, kemudian sayur 30%. Nah, tapi Uki kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau misalnya bicara soal protein, sebenarnya banyak sekali sumber protein hewani selain dari mungkin yang kita kenal salmon bergizi bagus. Nah, tapi mungkin Mbak Vida bisa kasih kita contoh nih kira-kira ikan atau sumber protein apa lagi yang bisa menjadi sumber protein yang tinggi buat anak-anak yang ada di rumah. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk makanan protein yang Indonesia gitu, sebenarnya kita gampang temuin contohnya adalah tempe. Tempe. Nah, kalau berhubungan dengan diabetes sebenarnya kacang-kacangan seperti tempe, kemudian kacang merah itu justru dia bisa menurunkan resistensi insulin, yang mana dia juga bisa membantu kontrol dari gula darah. Sebenarnya itu. Jadi kalau untuk tempe baik untuk penderita diabetes. Mungkin dari Vida terakhir untuk para orang tua ataupun juga masyarakat di luar sana terkait dengan bagaimana pencegahan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah diabetes ini? Oke, baik. Kalau untuk pencegahan tadi yang pertama orang tua harus mempelajari apa yang namanya diabetes. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membiasakan untuk sarapan pagi. Jadi sarapan ini sarapan itu sarapan penting pagi. Sarapan itu penting. Jadi banyak penelitian yang menyebutkan kalau orang anak-anak atau dewasa melewatkan sarapan pagi, dia akan memperburuk keseimbangan glukosa darah 20% lebih buruk dibandingkan dengan yang sudah sarapan. Seperti itu. Jadi penyebabnya adalah efek selanjutnya karena kalau misalkan kita tidak sarapan akan ada resiko kecenderungan untuk makan siang lebih banyak. Jadi istilahnya balas dendam gitu. Misalkan pagi tidak sarapan, ya udah siang 2 kalinya deh gitu. Tapi menu sarapannya juga harus diperhatikan. Menu sarapannya juga harus diperhatikan seperti itu. Jadi selain itu kalau untuk anak-anak karena mungkin dia tidak sarapan, dia juga bisa jajan makanan yang tidak sehat juga. Gitu. Jadi kebetulan hari ini mulai 14 Februari sampai dengan 20 Februari adalah Pekan Sarapan Nasional. Jadi untuk itu mungkin untuk orang tua untuk mulai membiasakan anak untuk sarapan pagi setiap hari. Membiasakan diri untuk sarapan pagi karena penting sekali lagi pemirsa bahwa semoga nih tayangan kita hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi salah satu informasi baru lagi buat Anda bagaimana caranya mencegah ataupun juga bagi orang tua masyarakat yang mungkin saat ini sudah memiliki anak dengan diabetes, ini juga bisa dilakukan langkah-langkah untuk akhirnya bagaimana meminimalisir nih resiko-resiko yang bisa terjadi dari akibat penyakit diabetes ini. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Terima kasih Dr. Wanendra S, spesialis anak, Dr. spesialis anak dari Klinik Yankes DPR RI, dan juga Nur Faida Pratiwiningrum, nutrisionis dari Klinik Yankes DPR RI. Terima kasih. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa dan sampai bertemu di Kabar Nusantara selanjutnya. Sampai jumpa.